Waras Askia Hudati. Hadir. Gifara Fitrianto. Gifara. Oke. Terus Hanifa Ubaidillah. Hanifa Rasida Ubaidillah. Ubaidillah. Hanifa hadir? Lewat. Ismi tadi ada ya. Terus Keisa Adila. Keisa Adila. Keisa. Hadir, Pak. Oh iya. Marwah. Putri Wardoyo. Hadir. Putri Nugraha. Putri Nugraha. Nana. Nana. Aisyah Latifah. Mas Ayu. Oke. Putri Irawan. Kalila Zikra. Terus Mirila Darmawan. Hadir. Terus Miss Rina Izzati. Panggil Bapak. Hadir. Kalau silau ya. Oke, boleh. Mariam. Wahyu. Hadir. Terus B. Oke. Rara. Kusuma Negara. Roh. Yang belum kepanggil, belum respon tadi Hanifah Ubaidillah hadir. Oh hadir. Oke. Belum banget suaranya. Nana Nugraha. Nana hadir, Nana. Bapak dipanggil Wah Om. Itu ada. Wah Om. Mana? Itu di bawah. Itu sebelah Bapak. Itu sebelah Bapak. Oh ini. Oh iya. Oh, dia ngelamun. Oh nge-freeze. Beda lah, anggap hadir aja ya. Karena nggak ada kamera. Oke, udah hadir semuanya. Pogi lupa gue ngerekam di sini ya. Nah. Oke. Baik, alhamdulillah udah semuanya hadir. Semoga dalam kondisi yang sehat semuanya ya, amin. Dan silakan dipimpin doanya sama Ola ya. Tadi udah doa, ya udah doa lagi aja nggak apa-apa. Fans, are you ready? Yes, we are. Before we study, let's pray. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, pass knowledge and make us understand. Birahmatika ya arhamar rahimin. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok minyak di bawah nggak ada ya? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kelas 7 triangle. Hari ini kita lanjut lagi materi sebenarnya ya, tapi pas Togi lihat di Google Classroom kemarin yang 7 triangle yang tugas terakhir gitu ya,
nggak salah tuh yang aljabar. Nah, ini banyak banget yang belum tuh ya. Yang mana? Yang mana Bapak? Yang BAB 3 aljabar. Aljabar. Aljabar bukan ini. Oh yang Hiburan sugro, hiburan. Oh udah ya. Nah, Ogi juga yakinnya gitu. Pada udah sebenarnya, cuman lupa sebenarnya belum pada kirim fotonya. Tinggal dikumpulin aja yang belum itu nanti dicek aja di Google Classroom-nya bagi yang belum ya. Bagi yang sudah tinggal ditunggu aja rilis nilainya berapa gitu ya nanti di sana. Kalau misalkan Pogi komentar di Google Classroom kelihatan nggak sih? Sana ada tuh komentar, ada kan? Oh, ada sih. Oh jarang cek. Di sini nggak kelihatan soalnya kan Pogi juga ngasih feedback ke sana gitu ya. Bagian mana yang perlu dicek lagi atau bagian mana yang perlu diperbaikin gitu ya nantinya. Tapi kalau misalkan agak lama gitu ya, mau sabar aja dulu ya karena padat banget harus kerjain kerjaan yang lain juga. Jadi yang sudah ngumpulin ditunggu aja nanti rilis nilainya akan segera muncul di sana ya. Baik, ibu-ibu semuanya kelas 7 Triangle, hari ini kita akan lanjut lagi topik terakhir ini tuh ya di semester 1. Yang datang ke sekolah Pak Ogi udah kasih slide-nya karena Pak Ogi teh khawatir nggak kelihatan tulisan yang di sini gitu ya. Nggak kelihatan tuh ya di yang ke sekolah ya, yang ke sekolah sini Pak Ogi kasih print out slide-nya gitu biar lebih gampang nyatetnya, dan silakan kasih nama nanti boleh dibawa pulang gitu ya buat oleh-oleh ke rumah. Nah, kemarin kita udah bahas yang penyajian himpunan gitu ya. Nah sekarang juga sama penyajian himpunan lagi, tapi tekniknya beda. Tekniknya beda sedikit lah ya. Dan Pak Ogi harap yang di rumah maupun yang di sekolah ketika belajar, tadi niatnya kalian sudah niatnya tuh ibadah ya. Robbi zidni ilman, minta ilmunya ke Allah gitu ya. Minta Allah mudahkan ketika belajar, sehingga ketika mulai niat kayak gitu pasti setan tuh langsung on, aktif untuk bisa ngeganggu, entah itu ngasihkan rasa ngantuk gitu ya, nggak fokus lah, internetnya mati atau apa gitulah ya, macam-macam gangguannya tuh ya. Jadi silakan posisikan duduknya yang tegak gitu misalkan, atau yang enak maksudnya ya, tapi jangan nyender atau nopang kepala begini, jangan nopang kepala atau kepalanya di bawah sini gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu dijamin 5 menit setelahnya ngantuk ya, udah gitu hilang fokus dan jadi ya sia-sia waktunya, sayang sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ngantuk mau ke toilet silakan bilang aja ya. Oke, bismillah. Pak Ogi akan langsung mulai aja. Silakan simak baik-baik. Ini materinya khas banget di SMP dan di SD nggak ada. Oke. Pak Ogi akan mulai dari cerita Dede. Cerita Dede. Namanya Dede. Oh gitu. Super Dede. Ceritanya cerita Dede. Silakan simak baik-baik ya. Ini Pak Ogi akan kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari, konsep matematikanya itu ya. Ceritanya Dede dapat hadiah. Dapat hadiahnya tuh banyak ya dari seseorang lah ya. Apa tuh? Ada apa ini? Ini singa ya. Jeruk, pisang, apel, mobil-mobilan, nanas, payung, strawberry, ransel, belimbing ya. Ini apa? Berry ya? Apa? Anggur. Berry lah. Ini hadiah yang dikasih seseorang buat Dede ini karena Dede itu baik lah ya ceritanya tuh. Nah kemudian karena banyak gini pengen dikelompok-kelompokkan. Kelompoknya ada 2. Kelompoknya itu yang pertama kelompok hadiah yang warna merah, satu lagi buah-buahan. Nah nanti tinggal ditaruh aja ke dalam lingkaran inilah ya. Jadi biar dikelompokin aja gitu. Hah? Digambar nanti aja. Ya nanti aja ya, nanti aja nyatetnya.
Nah, udah gini, dimasukin ke dalam lingkaran masing-masing ya. Jadi yang warna merah ini kan ya, ini merah. Punten ada yang buta warna nggak ada kan ya? Kenapa? Masih ada. Dulu Paugi pernah punya siswa, dia buta warna, jadi harus pakai grayscale, fotokopian gitu hitam putih, harus diarsir jadi bisa warna. Itu ya, ini buah-buahan, itu ya. Coba lihat di sini, ada yang aneh nggak? Kalau sama strawberry kan buah-buahan. Tapi kan dia warna merah. Itu kan benda warna merah itu buah-buahan. Ya terus ditaruhnya di mana? Karena buah-buahan bukan benda. Coba. Buah-buahan itu benda warna merah. Iya. Ya, tapi warna merah kan, benda warna merah. Itu kalau buah-buahan itu buah-buahan. Ayo yang di rumah, gimana nih cara nyelesain masalah ini ya? Buah-buahan sama benda Ini warna ada yang merah. aneh katanya tuh ya. Ini buah, tapi dia juga warna merah. Taruhnya di mana dok? Kita kalau misalkan jadi simbol bisa Jadi apa? Simbol apa? Himpunan kosong. Enggak juga. Ada yang punya ide gimana caranya supaya yang buah ini tuh tetap ada dalam lingkaran merah, juga warna hijau. Maksudnya Kulitnya dikupas. strawberry. Oh iya benar ya. celupin ke coklat. Dikupas aja terus jadi warna putih atau coklat gitu ya. Ya juga ya. Oh ini ada yang resen di rumah. Kalau benda mah Givara dulu. Givara gimana? Punya Kok ide? beda sebuah? Sebenda kan sebenda. Itu kayak apa ya? Disatuin. Disatuin. Apanya disatuin? Dideketin. Jadi kayak buat tangannya tuh dideketin gitu nggak sama. kalau intinya Pak, lingkarannya disatuin juga. Lingkarannya disatuin. Disatuin Pak. Satuin gimana? Disatuin nanti ada. Nanti aku sama strawberry sama atom. Jadi oh iya. Jadi, lingkarannya bener kan? Bener di Iya kan? Itu yang lingkarannya ada di tengah. Oh iya. Bentar ya yang di rumah dulu coba ya. Bener gitu kan? Bentar. Kalau Mirila gimana Mirila? Suaranya ini TV-nya emang kecil suaranya atau dari Itu sana? bapak gede deh. Mirila gimana? Yang apel sama strawberry ke buah-buahan. Warna merah. Terus itu dia bukan benda kan? Oh, karena buah-buahan itu bukan benda katanya ya. Jadi harus ke buah-buahan aja gitu ya. Oke, sip ya. Ini juga tadi diribut di sini. Oh, ini harusnya ini. Satu lagi ada Naswa. Bentar ya, bentar. Naswa gimana Naswa? Contekannya kok dari bapak di sini? Iya kayak gini sama. Bapak ada yang sama bapak. Sebenarnya Nih kayak gini nih. Tuh. Iya. Gimana Wak? Ulang lagi Wak? Jadi lingkaran si merah sama si hijau tuh juga begini gitu, jadi kayak jadi kayak gini. Kayak gimana coba lihatin. Gini. Oh, gini. Iya kayak. Iya, jadi ada Kayak sih? cincin. Ada tempat di tengah-tengah. Buat jadi bisa benda merah sama buah-buahan. Oh, gitu. Oke. ngerti bapak ini. Sama juga di sini kayak gitu juga. Iya. Oh, tadi itu kayak gitu maksudnya ya. Oh iya, oke. Jadi kayak gini maksudnya ya. Coba ya, Paugi coba animasiin. Jadi si lingkarannya ditabrakin gitu. Bentar. Oke ya. Nah, jadi taruh di tengah-tengah sini gitu ya. Wah, udah deh solve problemnya tuh. Jadinya udah ketahuan. Ya, jadi simulasi ini sebenarnya merupakan salah satu penyajian himpunan pakai diagram Venn judulnya tuh. Jadi kita tuh meletakkan suatu anggota kelompok ke dalam lingkaran gitu ya. Kemudian ditaruh si anggota-anggotanya itu ke lingkaran yang sesuai gitu. Kalau misalkan ada dua anggota yang sama, taruhnya di tengah-tengah ini sehingga lingkarannya tuh bertumpuk gini ya. Ini menunjukin kalau misalkan ini termasuk buah juga, termasuk juga warna merah gitu ya, makanya taruhnya tengah-tengah sini. Nah,
Ini simulasi sederhananya. Sekarang kita ke konsep matematikanya aslinya gimana gitu ya. Oke. Oke. Contoh lain ya, kita coba terapkan ke dalam konsep himpunannya. Ada himpunan S. S ini ya, Pogi kasih tahu dulu sebentar, sedikit ya. Ini disebutnya adalah himpunan, boleh dicatat ini ya, himpunan semesta. Apaan lagi nih semesta? Jadi bahasa sehari-harinya kayak semesta alam. Jadi himpunan yang mencakupi semua himpunan yang lain. Himpunan semesta tuh ya. Sekarang ada dua himpunan, P sama Q, mau disajiin ke dalam diagram Venn. Gimana caranya? Dari penyajian orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang yang menemukan si konsep ini, atau John Venn gitu namanya, Pogi lupa penemunya. Jadi pertama kita fokus dulu ke himpunan selain himpunan semesta, yaitu P sama Q. Fokus dulu kedua ini. Lalu setelah ini kalian bikin persegi panjang yang agak besar gini, persegi panjang agak besar. Kemudian di pojokan kiri atasnya tuliskan huruf S. Ini lambang dari himpunan semestanya. Jadi ini model dari diagram Venn John Venn dulu ya. Tahun pokoknya abad 17 lah ya, udah lama. Terus bikin lingkaran, yang satu untuk lingkaran P gitu ya, satu lagi untuk yang Q. Nah gini ya, bikin dua lingkaran, tinggal ditaruh si anggota-anggotanya ini ke dalam lingkarannya yang sesuai gitu ya. Yang P tadi tuh anggota himpunannya 0, 1, 2, 3, 4. Oh berarti ditaruhin ke lingkaran yang P. Taruhnya gimana Pak? Bebas ya, acak-acakan, yang penting juga yang penting itu di dalam lingkaran si P-nya. Pokoknya gitu ya, berantakan kayak gini gak masalah, mau diurutin Pak biar rapi silahkan gitu, yang penting ada di dalam lingkaran P-nya. Yang Q juga sama kayak gitu ya, 5, 6, 7. Nah finishingnya yang bagian terakhirnya setelah bikin dua lingkaran ini gitu ya, lihat di himpunan semesta, lihat coba anggota yang mana, angka berapa yang belum ketulisin di sini nih, yang di dalam lingkaran dalam persegi panjang ini. 9, oh sama 8 ya, ada lagi nggak? Nggak ada ya, udah ya. Nah berarti 8 sama 9-nya di luar lingkaran yang tadi. Posisinya bebas, terserah di mana aja. Beres deh. Ini contoh lain penyajian himpunan pakai diagram Venn. Contoh yang pertama yang sederhana. Ini disebutnya adalah himpunan yang saling lepas, gitu ya. Jadi tidak bertubrukan kayak contoh Dede yang tadi ya. Gitu. Silakan boleh di screenshot kalau perlu gitu ya. Yang di rumah, kalau misalkan yang di sekolah. Kalau ada catatan-catatan kita tulisin aja di situ ya, itu punya kalian ini. Sip ya. Pogi akan coba kasih contoh yang lain sekarang. Gimana kalau misalkan ada anggota yang sama? Ini mirip kayak kasus Dede tadi ya. Nah, pertama, ini biasanya disajikan tuh kayak gini ya, ada himpunan semestanya gitu ya. Ada dua himpunan. Kita fokus ke himpunan selain himpunan semestanya dulu. Yang Pogi merahin sini ya. Terus dilihat di sini di anggota yang A sama yang B ada anggota yang sama. Angka berapa yang sama coba di sini? 2 sama 4 ya. 2 sama 4 aja ini yang sama Pak. Nah, gimana cara nyajiin ke himpunan diagram Venn-nya? Gimana cara nyajiin ke diagram Venn-nya? Betul, disatuin lagi kayak tadi ya, kasus yang Dede tadi. Ini S itu ya, seperti biasa. Form awalnya kayak gini dulu, template-nya itu ya. Template-nya kayak gini dulu ya. Persegi panjang, pojokan kiri atasnya huruf S kapital ya. Terus karena si A sama B-nya itu ada anggota yang sama, ini misalkan tulisin dulu si anggota-anggotanya ya. Nah tinggal digabungkan aja si penulisan ininya, lingkarannya, dan taruh anggota yang sama tadi di tengah-tengah tadi ya, kayak gini. Kenapa? Oh iya ya, baru diedit aja tuh gambarnya. Oh iya, karena ini animasi ya, kecetaknya mungkin sebelum dianimasi ini kayaknya. Diedit aja ya di sana ya, yang di slide, yang di print. Tinggal angka yang belum ketulis di sini angka berapa? Yang ada di himpunan semesta. 7
Sama 9 ya. 7 sama 9. Beres deh gitu. Lebih simpel ya? Tunggu. Lebih simpel kan ya? Jadi penyajiannya dibanding sama yang kemarin bakal jawaban itu loh. Yang X garis atau apaan gitu ya. Gimana nih Serina? Itu Pak yang slide sebelumnya, yang himpunan semesta belum di screenshot tadi. Gimana? Suaranya kumur-kumur nih. Gak kedengeran. Itu slide yang sebelumnya Pak. Oh, slide sebelumnya. Oke. Pengen lihat yang slide sebelumnya ya? Oh iya. Di screenshot. Oh iya, ini kasih judul nanti deh. Judul sana ya ini. Saling lepas ini ya. Tadi ada catatannya ini S-nya tuh himpunan semesta mana? Udah nak? Udah Pak. Oke, sip. Kita lanjut. Yang tadi, oh ya, ini istilahnya kalau misalkan ada diagram Venn yang begini, ini sebutnya saling beririsan ya. Himpunan A dan B saling beririsan, istilahnya tuh. Jadi bukan gini Pak, gini gitu tadi tuh ya. Kan susah ngejelasinnya, itu sebutnya saling beririsan sekarang Pak ya. Beririsan Pak maksudnya gitu ya. Oke, sekarang coba lagi kasus yang lain. Kalau anggotanya samaan semua gimana? Contoh nih ya, yang S, P, Q misalnya. Kita fokus ke himpunan selain himpunan S-nya dulu, P sama Q. Lihat di sini. Ternyata semua anggota Q ini ada termuat di P. 2, 3, 4 tuh ada di anggota P semuanya. Gimana bikin lingkarannya atau diagram Venn-nya? Pertama biasa bikin persegi panjang, kemudian pojok kiri atasnya huruf S gitu ya. Ada yang kebayang nggak lingkarannya kayak gimana? Gimana Mara? Oh iya kan di situ ada ya. Di sana ada ya. Iya kayak telur ceplok ini ya. Tuh. Telur mata sapi ya gitulah ya. Jadi sikinya itu ada termuat dalam lingkaran P. Tinggal ditaruh aja anggota-anggotanya ya. 0, 1, 2, 3, 4. Tadi 2, 3, 4-nya ada di dalam Q ya. Tinggal ditaruh aja, dipindahin ke Q gitu ya. Beres deh. Belum. S-nya yang belum ketulis angka berapa aja? 7 7, 8, 5, 6, 9 ya. Oke. Bisa ya yang ini ya? Kalau Pak kasih kasus sendiri lah. Ini nggak ada di slide. Iya, ini disebutnya himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Jadi Q ini himpunan bagian dari P istilahnya ya. Jadi masuk dalam bagian A, angkanya sama. Ya, karena angka anggota yang di Q itu termuat semuanya di P. Gimana kalau misalkan P sama Q-nya tuh anggotanya sama semua? Pertanyaannya sekarang gitu. Coba ya, Pak Ogi bikin pertanyaan di sini nih. Ini himpunan S-nya 1, 2, 3 sampai 10 misalkan ya. Yang P-nya 2, 3, 4, 5 misalnya. Yang Q-nya juga sama ternyata 2, 3, 4, 5. Gimana bikin diagram Venn-nya? Yang punya ide nggak? Oh Marwah, gimana Marwah? Kan gini dulu ya. Terus lingkarannya gimana? Bulat. Ya, lingkaran bulat. Bulat. Ayo, kalau P sama Q-nya sama. Yang besar buat P. Ini yang P. Terus di dalamnya ada bulat kecil. ada bulat kecil yang Q. Kayak gini. Oh sama kayak tadi. Angkanya Yang kedua 2, 3, 4, 5. ditaruhnya di mana? Karena dipindahin. Di sini. Oh, dalam di sini taruh langsung gitu ya. 2, 3, 4, 5. Sisanya? Angka 5. 5 udah tadi. 1 berapa? 1, 6, 7,
8, 9, 10. Gini. Ini kata Marwah ya. Sip. Di save ya, Pogi kasih poin dulu bentar. Bapak, kenapa? Kenapa di dalam queue? Kenapa di dalam queue katanya? Oh. Oke. Oh. Oke, ini belum Pogi konfirmasi oke belumnya ya. Ini versi Marwah. Mungkin yang lain ada yang punya ide yang lain? Yang di rumah ada yang punya ide nggak? Gimana kalau misalkan si P sama Q-nya sama semua, diagram Venn-nya gimana gambarnya? Namanya di Google tuh cuma satu. Bulutnya jadi satu. Iya. Jadi satu gimana? Peci ya. PQ digabungin gitu? Udah tahu sih. Oke. Gipa gimana Gipa? Sekarang sih lingkaran satu aja, tapi lingkarannya namanya lingkaran PQ gitu. Oke, jadi lingkarannya satu aja. Gini ya, ini Pogi coba gambarin versi yang teman lainnya ya. Teman lainnya. Tadi banyak soalnya yang jawabnya. Ada Talita, ada Giva ya, ada Giva. Ini kayak kata Giva, Shiva dan Talita itu tuh lingkarannya satu aja Pak. Gini ya. Satu, ini P. Q-nya mana? Q-nya di sini juga. Di sini tulisin angkanya 2, 3, 4, 5 gitu. 1, 7, oke, 9, 10. 6 ya? 6 belum. Oke. Mana yang oke, yang benar? Yang benar adalah yang ini ya. Ya, jadi gini, kalau misalkan semua anggotanya sama, ya, ini sama, si lingkarannya itu sebenarnya itu ukurannya juga jadi sama gitu ya. Jadi sama. Jadi kalau misalkan sama, seolah-olah ini tuh bertumpuk sehingga jadi satu, gitu. Seolah jadi satu doang. Padahal tuh ada dua lingkaran gitu ya. P sama Q ketumpuk gitu semuanya. Ini hampir betul yang bawah, tapi di sini jadinya kosong, nggak ada apa-apa. Nah biasanya tidak diperbolehkan kalau misalkan kosong lompong ini gitu ya. Jadi ini harus diisi aja sama yang, kecuali kalau misalkan di sisa yang P ada nih ya, contoh yang tadi. Ini Pogi coba tutup dulu ya. Nih, yang ini nih ya. Ini lihat, anggota P ada sisa 0 sama 1 ya, ditaruhnya di luar sini. Ini betul ya, gitu. Jadi nggak sampai kosong daerah lingkaran itu. Kalau yang tadi, nih ya, kalau yang tadi sama sekali di P sama Q itu nggak ada anggota yang, ya sama sekali sama banget ya, sama pisan lah ya. P sama Q itu nggak ada yang anggotanya tinggal beda satu gitu atau apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan hitungannya sama, bikinnya digabung begini ya. Bahkan ada versi lain di buku tertentu gitu ya, di textbook yang beredar gitu ya, ditulis di sini P sama dengan Q gitu. Boleh. Ya. P sama Q-nya dipisah, digabungin gini ya. Tadi mah dipisah, sekarang digabungin. P sama Q gitu ya. Gunanya PQ AB itu cuma buat itu doang, buat namanya doang. Ya, namanya doang. P, Q, nama himpunannya aja itu tuh. Gitu ya. Ada artinya. Gak ada artinya, itu namanya gitu ya. Namanya, nama himpunan. Pagi ginian buat apa? Mungkin nanti nyambung ya pertanyaan, nanti pas dijawab ya. Oke, bagus tadi yang diskusi. Pogi akan catat namanya tadi, ada Marwah ya, ada Marwah, Asia Shiva, terus Kalisa ya, terus yang di rumah tadi Diva juga ya. Oke. Ini screenshot atau dicatat sendiri? Udah ya? Oke, Pogi hapus. Set. Bukan screenshot katanya, kata Mister ini Pogi teh dikasih tahu, bukan screenshot, Pogi screenshot katanya ya. Karena O-nya cuma satu, serius screenshot cedera. Screenshot kan kita tahunya di obrolan orang tuh screenshot gitu ya. Screenshot katanya. Oke, baiklah. Shoot itu. Oke.
Operasi himpunan ya. Sekarang lanjut ke topik berikutnya. Penggunaan si diagram Venn itu buat apa gitu ya? Salah satunya untuk membantu operasi himpunan ini. Jadi operasi himpunan ini mirip kayak operasi bilangan gitu. Kalau di operasi bilangan ada apa aja? Pembelahan gitu ya. Ada pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Apalagi ada lagi nggak? Kuadrat ya, pangkat ya. Ada satu lagi, kebalikannya kuadrat pangkat. Apa? Bukan faktor perkalian sama. Akar kuadrat. Apa? Akar kuadrat. Akar kuadrat ya, akar kuadrat, akar lah ya. Nah itu juga maksudnya. Di himpunan juga ada, ada sebanyak 4 buah irisan. Pertama tuh, kedua gabungan, ketiga selisih, terakhir komplement. Ini mungkin istilah yang baru buat kalian karena ini materinya SMP banget gitu ya. Kita akan coba silet satu persatu ya secara tajam. Oke, pertama kita masuk ke irisan dulu. Coba perhatikan di sini. Ogi akan kasih 2 himpunan, A sama B. Himpunan A sama B, kalau misalkan di irisan gitu ya, kita bisa lihat tadi kalau irisan tuh di sebelumnya gitu kan, kita lihat anggota yang sama di antara A sama B. Ada 6, 9, 12 satu lagi ya. Oh iya benar, 12 satu lagi, ada 3 yang sama. Jadi di irisan ini tuh kita cuman lihat dulu si A sama B-nya itu apakah ada anggota yang sama atau enggak. Kalau ada, oh berarti itu irisannya gitu ya, si yang sama tadi. Kalau misalkan kita gambarin ke dalam diagram Venn, anggota yang sama tadi kan ditaruhnya tengah-tengah ini ya. Ini hasil irisannya nih. 6, 9 sama 12. Kalau bahasa Inggrisnya di internasionalnya disebutnya intersect gitu ya, intersect. Nah, tulisannya gitu. Dan dinotasiin dengan ini ya. Notasinya tuh kayak gini, notasi operasinya tuh. Kayak huruf N tapi ya melengkungnya banget gitu ya ini. Ya gitu bagus lah ya. Tapi bukan N ya. U kebalik ya. Oh ya, U kebalik ya, benar. U kebalik. Nah, contohnya gini nih ya. A iris B. Hasilnya adalah 6, 9, 12 gitu. Jadi kita tahu dulu A-nya apa aja anggotanya, B-nya anggotanya apa, lihat yang sama di sana. Oh, yang sama 6, 9, 12. So, berarti hasil irisannya adalah 6, 9, sampai 12. Gitu ya. Kita coba latihan, coba kita terapkan ke dalam contoh soal sekarang. Hiburan Sugro 6. Tentukan ya di situ. A iris B. Pokoknya kasih contoh dulu satu ya. Sama semua. Berarti tulis semuanya gitu. 1, 2, 4, 8, 16 ini anggotanya A, yang B 4, 8, 12 titik-titik sampai 24. Kira-kira kalau misalkan kita cari A iris B, anggota yang samanya berapa aja di sini? 4, 8, 16. Kok tahu? Nah, ini ya betul ya, di sini nih berkelanjutan ya. Lihat pola sebelumnya ini kelipatan 4 ya, 4, 8, 12, 12 harus 16 ya. 16 deh. Ada lagi nggak yang sama? Nggak ada ya? Ya sudah. Karena udah mentok sampai 16 di sininya. Ya udah, berarti hasilnya A iris B 4, 8, 16. Cobain yang lainnya. A iris P, B iris Q, P iris Q. Ayo, gimana kalau ada yang salah sekali? Ayo. So, yang di rumah kerjainnya di buku tulis aja ya. Kasih judul Hiburan Sugro 6. Oke, kasih waktu 2 sampai 3 menit dari sekarang ya. Biar leluasa kaliannya. Di brainstorming aja dulu ya. Kalau nggak ada yang sama gimana? Coba. Clue-nya materi yang kemarin, pekan kemarin. Materi pekan kemarin kan lama sih. Diiris ya. Oh iya.
Ada yang udah? Ada yang udah di rumah? Boleh ketikin di kolom komentar ya. Yang A iris P dulu aja ya. A iris P. A iris P. Mau nanti. Itu gabungan. Udah jauh lagi nih weh. Yang di rumah A iris P. Kalau udah apa? Udah. Aja. Tahan dulu. Aja. Naswa A iris P. Oh, itu tanda kurung kurawanya kurang. Harus pakai kurawa ya, kurung kurawa. Di keyboard saya nggak ada, Pak. Ada di sebelah huruf P tuh, pakai shift sebelah huruf P. Awal. Yang B sama yang kayaknya di strip. Oh, kayaknya di strip. Strip. Ya gitu yang itu. Oke, yang satu dulu. A iris P dulu. Yang sama apa? Semuanya nih ya. Ya udah tulis aja semuanya ya. 1, 2, 4, 8, 16 ya. Oke. B M Q bukan N ya. B iris Q ya. Strip. Emang kenapa B iris Q? Ini nggak ada yang sama Pak. Saya katanya aja nggak ada yang sama. Nah terus tulisnya gimana tuh? Tadi ada yang bilang strip gini senang. Yang di rumah gimana? Apa? Nah iya himpunan kosong ya betul. Tuh ya. Kenapa himpunan kosong? Karena di sini nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang sama. Jadi kosong aja gini ya. Jadi kurung kurawalnya nggak ada apa-apa di sini ini ya. Gak ada isinya. Atau boleh pas saya emang milihnya gini ya. Nah boleh juga. Himpunan kosong ya, karena tidak ada anggotanya di B iris Q itu nggak ada yang sama gitu ya, jadinya kosong. Terakhir P iris Q 1 ya, beres deh gitu doang. Irisan himpunan tuh kalau tentang irisan tinggal cari yang sama aja, anggota yang sama apa. Sip, sampai sini ada yang ditanyain dulu, yang di rumah atau yang di kelas? Paham ya yang ini ya tentang konsep irisan? Kalau gitu kita lanjut ke ini screenshot dulu ya. Gabungan screenshot. Gabungan ya sekarang. Kok sama sih? Kok ada sini ya ternyata jawabannya tuh. Oh. Ngapain tadi tulis-tulis itu? Ini ada nih. Tapi di slide itu ada gak sih jawabannya? Nggak ada kan? Oh, aman lah. Nanti harus dicek dulu berarti. Oke, sekarang gabungan ya. Gabungan konsepnya sedikit beda. Bukan ngelihat lagi anggota yang sama gitu ya. Tapi kalau gabungnya digabung aja gitu ya. Gabungkan anggota A sama yang B. Ditulisin aja semuanya gitu ya. Jadi kalau gabungan ini kebalikan yang tadi si notasinya, jadi kayak U, huruf U nih ya. Istilah luar negerinya union ya, ditulisnya ya. Cuma onion itu. Union ya, bukan bawang. Nah sekarang kalau misalkan konsepnya gimana? Tinggal digabungin aja penulisannya, anggotanya tulisin lagi semuanya. A sama B, tapi kalau misalkan ada anggota yang sama, cukup ditulis sekali aja, ya nggak usah jadi 2 kali ya, kerajinan. Jadi 1, 4, 1, 3, 6, 9, 12, 14 gitu doang ya untuk gabungan, hanya menggabungkan aja tulisannya semuanya gitu. Kenapa? Yang B 6. Ada 3-nya. Kalau yang A iya, jadi kan digabungin, yang A digabung sama yang B. Tulis aja semua anggotanya A sama B itu. Oh, diurutin. Iya, tapi diurutin gitu. Dari yang paling kecil. Kecil dulu, ya biasanya kayak gitu. Gitu ya, digabungkan penulisannya. Si anggotanya maksudnya digabungkan.
Kalau ada yang sama anggotanya cukup tulis sekali saja gitu ya. 1, 3, 6, 9, 12, 14. Diurutin ya penulisannya si anggotanya biar terlihat rapi. Kita coba ke contoh soal aja sekarang ya. Hiburan Sugro 7 yang gabungan ini ya. Boleh ditulis judulnya dulu di sana di buku tulis kalian. Hiburan Sugro 7. Sekarang coba tentukan A gabung B. Nah, berarti tulisin semua anggotanya ya. Gitu ya. Yang A sama yang B ditulisin. Nah, tadi Mirila juga jawab ya yang P Rizky tadi. Yang sudah yang A gabung B, yang di rumah maksudnya, silakan boleh ketikin lagi di kolom komentar biar terekap nama-namanya. Buat poin keaktifan. Mirila 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Oke. Langsung aja kita bahas yang pertama dulu ya. A gabung B dulu aja ya. Lihat yang A 1, 2 dulu ya. 1, 2, 4, 8 ya. 4, 8, 12 dulu ya. Sini ya 12, 16, 20 ya. 24. Beres deh gitu. Kalau A gabung P 1, 2, 4, 8. Sama ini mah ya. Sudah ya, tulisin lagi semuanya. B UK, B gabung Q 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 gitu ya. P gabung Q 1, 2, 4, 8, 16 ya. Nah gitu gampang ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Nah yang di rumah juga sama ya, jemputin tuh. Bisa Giva, Mirila, Naswa ya. Coba di sini ada soal challenge. Hiburan Sugro 7 lagi, tapi yang keduanya ini tuh ya. Ini Pogi ambil dari soal UN dulu, tapi agak dimodifikasi sedikit. Diketahui K faktor dari 6, L bilangan cacah kurang dari 6. Dengan mendaftarkan anggotanya, tentukan anggota K iris L, anggota K gabung L. Ini apa Pak? N kecil. N kecil dalam kurung K. Nah, ini matematika simbol banget di sini ya. Nah, nanti Pogi akan bahas ini. Tapi yang pertama harus dilakuin adalah untuk operasi ini irisan. Tentu kita harus tahu dulu anggota K apa aja nih ya. Nah, kita coba bahas bareng sedikit sini ya. Yang K anggotanya berapa aja? Faktor dari 6. 1, 2, 3, 6, 4 mau gabung nggak Pak? Coba faktor itu apa sih? Faktor itu bilangan yang bisa membagi habis si 6 ya. Iya. Bisa. Aduh, gimana ini tulisannya? Bisa membagi habis 6 gitu ya. Nah, faktor dari 6 itu 1, 2, 3 sama 6.
4 nggak ada Pak. Ya iya dah, 6 dibagi 4 jadi koma-komaan ya, nggak membagi habis gitu ya. Jadi faktor itu ini. Sekarang yang L, bilangan cacah kurang dari 6, anggotanya berapa aja? Bilangan cacah startnya dari angka berapa coba? Yang kedua. Dari angka 2, 0, 1. Dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ke bawah enggak? Bawah atau enggak? Sini kurang dari 6. Enggak ya. Oke. 6-nya enggak usah dibawa ya karena kurang dari 6. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, bilangan cacah startnya dari angka 0. Kalau bilangan asli startnya itu dari angka 1 ya. Nah sekarang udah ketulisin anggota semuanya, tinggal jawab aja nih anggota K iris L. Bisa jawab meren ya. Cik berapa? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Udah ya? Oke. Beres tuh yang A. Yang B, K gabung L. Gimana kalau ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Digabungin semua anggota-anggotanya ya. Nah ini apaan nih ya si N kecil? Ini yang disebutnya kardinalitas himpunan. Ini tuh simbol banyaknya anggota. Boleh dicatat ya. Banyaknya anggota, dibacanya itu gitu ya. Jadi yang C ada bahasa atau notasi gini, N dalam kurung K iris L. Ini tuh banyak anggota dari K iris L tuh ada berapa banyaknya? Lihat di sini nih, K iris L tadi anggotanya ada berapa banyak? Ada 3, berarti ini tulis 3. Selesai. Nggak ada kurung apa? Nggak usah. Nah ini nggak usah tulisin kurung kurawal. M, 1, R, berarti bisa yang angka yang Gitu. Coba yang ada 7. KUL gitu ya, KUL, K gabung L. 7. Ada 7 ya. Ini hitungannya 1 ada berapa nih? Dan nggak usah pakai tanda kurung kurawal di sini ya, karena dia menyatakan jumlah bukan anggota himpunan. Beres gitu doang. Notasi-notasi himpunan di 2 operasi yang udah kita bahas ya, tentang keirisan, gabungan, udah ya. Setelah ini kita coba lanjut lagi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain atau mau dijelasin ulang boleh gitu ya. Pokoknya setelah selesai pembelajaran math jangan sampai ada yang masih bingung gitu ngomong apaan gitu ya tadi tuh. Tuntasin hari itu juga gitu ya. Kalau malu chat aja di WA ya. Pak, nggak ngerti saya yang ini coba jelasin lagi lah. Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa gitu, boleh. Masih malu. Kayaknya udah ya, yang ini mah udah oke. Yang simbol-simbol kayak Yang kemarin, yang banyak tuh ya. Pogi bingung jelasin lainnya kapan. Nantilah kita coba cari waktu di review sebelum PAS ya. Oh ini Mirila gimana? Masih kurang aktif Pak yang C. Tadi agak putus-putus. Oh gitu, sip. Yang C, Pogi coba hapusnya gini aja deh. Gimana tadi apa nih? Bentar Pak, mau ganti ngambil pulpen baru ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan N kecil, ada notasi nih ya, N kecil gini. Ini disebutnya atau dibacanya itu menyatakan banyaknya anggota. Banyaknya anggota. Banyaknya anggota siapa? Lihat di sini nih, K iris L. Tadi kan udah dicari ya, K iris L tuh anggotanya 1, 2, 3. Berarti penulisan ini ya, K iris L, N dalam kurung K iris L tuh maksudnya adalah banyaknya anggota dari K iris L tadi. Banyaknya anggotanya itu ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 buah gitu. Dan gak usah pakai tanda kurung kurawal lagi ya, karena menyatakan banyaknya. Lagi yang ini yang D itu juga sama, N ya. N kecil banyaknya anggota dari K gabung L. Yang ini ya, ada berapa banyak dihitung aja nih anggotanya, ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Tulisnya yang angka 7 gitu. Mirila
Udah oke? Mirila udah oke? Udah Kak. Udah? Halo, ada yang bingung lagi? Udah Kak. Oh, udah, oke, sip ya. Silakan buat di screenshot ya. Kalau perlu, kalau udah ditulis ya udah ya. Oke, dihapus semuanya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Operasi yang ketiga tentang selisih ini ya. Selisih itu ya mirip kayak pengurangan gitu lah ya. Ini definisinya, selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A tertentu. Pusing ya, kalau misalkan ini mending pakai diagram Venn aja biar kelihatan. Pokoknya nanti notasinya itu pakai tanda pengurangan gini, atau garis miring yang kebalik ya, atau garis miring kan biasanya gini ya. Ini mah kebalik gitu ya. A selisih B atau A kurangi B, boleh kayak gitu juga dibacanya itu ya. Contohnya gini. Pokoknya kasih dua himpunan A sama B itu misalkan A sama B nya itu kita gambar ke dalam diagram Venn, kurang lebih kayak gini ya gambarnya. Karena ini ada anggota yang sama jadi dia beririsan lagi. Nah terus operasi A kurangi B sekarang coba. Jadi kalau misalkan ada A kurangi B, kita tinggal cari anggota selain anggota, gimana ya bahasanya? Cari di anggota A yang tidak termasuk anggota B. Oke, tulisin ya. Oke, ulang lagi di sini. Cari anggota. Bahasa gampangnya nih ya. Cari anggota A yang tidak termasuk anggota B. 14 sama 1 tuh ada yang bilang. Ini ya, anggota A yang selain anggota B, yang tidak termasuk anggota B itu gini ya, cara bacanya biar lebih mudah gitu ya. Cari anggota A yang tidak termasuk anggota B. Jawabannya 1 sama 14 gitu ya. Nih yang diirisin. Sekarang Pogi balik misalkan. Kalau misalkan B dikurangi A, berarti cari anggota B yang tidak termasuk anggota A. Coba yang mana? 15, 17, 3. Bisa ya, tuh ya. Jadi anggotanya adalah ini 3, 15 sama 17 gitu. Jadi cari anggota A dikurangi yang tidak termasuk anggota B. Kalau yang tadi yang pertama gitu, kalau posisinya begini. Kalau yang satu lagi cari anggota B yang tidak termasuk anggota A. Nah, ya. Kalau yang nggak ada ya udah yang kosong lagi gitu ya. Kalau gitu, kalau nggak ada anggotanya. Ya, silakan boleh dicatat ini catatan tambahannya gitu ya. Cari anggota A tidak termasuk. Ini tambahan sendiri aja ya. Cari anggota B yang tidak termasuk anggota A. Cara gampangnya gitu. Kalau definisi formalnya ini yang di atas nih ya. Himpunan anggota yang semuanya anggota A tetapi bukan anggota B. Terserah nih. Kalian mau pakai bahasa yang mana yang kalian mudah pahamin aja ya. Gitu ya. Yang selisih kita coba latihannya aja langsung. Ini screenshot aja dulu kalau perlu. Kita lanjut ke yang slide berikutnya tentang latihannya sekarang. Hiburan 10-8. Boleh dikerjain lagi. Tentukan A kurangi B. Oh nggak usah digambar ribet ya. Langsung aja. Tapi kalau misalkan nggak kebayang, saya pengen gambar aja Pak, boleh silakan. Tapi nggak harus digambar juga nggak apa-apa. Nih. A kurangi B, berarti tadi Pogi ulang lagi ya, cari anggota di A yang tidak termasuk anggota B gitu ya. Cari anggota di A yang tidak termasuk anggota B. Kalau udah boleh ketikin di kolom komentar ya. Marwah udah, boleh. Marwah terus yang lain dulu. Yang mana yang belum? Sipa. A kurangi B. Kosong. Himpunan kosong. Coba ya, ini yang A anggotanya berapa aja?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak nih ya. Yang B. Ini udah, ya udah lengkap. Cari anggota di A yang tidak termasuk anggota di B. Di B itu kan udah ada 2 ya. Ini boleh coret, dihilangkan 2-nya nih. 3-nya juga udah ada. Ini 5 juga ada ya. 7 udah ada nih. Berarti sisanya yang belum, yang tidak termasuk 1, 4, 6, 8, 9, 10 gitu ya. Sip. Ini sih Pak ya. Boleh pakai cara teknik yang mau gini, boleh lah. Caranya gitu. Yang apa? Yang BC, yang B kurang C. Oke, siap. Yang di rumah A dikurangi B tadi sama ya. Dia Mirila B kurangi C 2, C kurangi B 1. Oh, B kurangi C dulu ya. Siapa udah ya B kurangi C? Belum? Udah. Berapa? 2. Oke, sama ya. Talita sama juga? Nomor B kurangi C? 2 sama 9 katanya. 2 sama 9 nih. Coba ya kita cek ya. B kurangi C. Jadi gimana? Awas jangan kebalik ya, hati-hati bentar. Kita coba lihat lagi di sini. B dikurangi C, cari di anggota B yang tidak termasuk anggota C ya. Cari di anggota B yang tidak termasuk anggota C ya. Kan 3. Ini ada ya. 5 7. Nah, lihatnya yang ini nih ya, yang si B. Hati-hati bukan yang C ya. Hati-hati kebalik. B dikurangi C. Jadi ini yang fokus kita tuh yang B-nya. Tinggal sisa 2. Gitu. Sip. Jadi Talita, Syifa, Marwah ya. Yang di rumah sekarang ya, yang di rumah. C dikurangi B udah yang jawab nih ya. C dikurangi B tadi Mirila jawabannya 1 sama 9. Naswa juga sama 1 sama 9. Yang lain ada yang mau jelasin langsung? Ngobrol langsung. Mirila mau? Kenapa bisa dapat 1 sama 9? Padahal misalnya 1 sama 9 itu pakai cara Ngelihat dari sini nih ya, C dikurangi B gitu ya. Lihat yang C dulu, fokus ke sini gitu ya. Lihat di anggota B juga, hilangkan semua anggota yang di B, yang ada di C gitu ya. 2 mah enggak ada ya. 3 gitu ya, ini sama kan? Hilangkan, ini 5 juga hilangkan, tinggal sisa 7 juga sama ya. Jadi tinggal sisa berapa nih? 1 sama 9 gitu ya. Oke, jangan gitu jawabannya. Sok Aceh masuk. Marwah. Bilangan A yang nggak ada di C. Ya, bilangan A yang nggak ada di C gitu boleh. Ini hapus dulu. 2 6 di sini ya, langsung 2 6 8. Oh 2 4 6 8 10 sama semuanya? Oke, sip ya, sama ya. 2 4 8 10 gitu ya. Ini yang selisih levelnya tentu lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi harus agak teliti. Lumayan juga ini ya. Jadi melatih ketelitian kita juga ketika misalnya melakukan pekerjaan tertentu ya. Oke, makin kesini makin naik levelnya ya. Ada yang nanya jam berapa sekarang? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain tentang selisih atau masih pengen diulang bagian mananya gitu? Boleh, silakan boleh kasih kesempatan buat nanya supaya tuntas gitu. Pokoknya tuntaskan hari ini juga kalau misalkan ada yang masih bingung. Oh ini? Oh gampang ya. Belum seberapa. Pas belum belajar. Hah?
Malas belajar. Oh dulu gampang, paling suka masalah himpunan. Pokoknya dulu tuh paling kelas 7 nih ya, pas lulus ya kalian. Pokoknya di sekolah di SMP 27 di sana di negeri. Jadi gurunya juga yang maksudnya nggak kayak di swasta kayak gini kan. Kalau di sini mah kan di ini banget gitu, di care banget. Kalau di sana tuh, kalau di negeri biasanya kalau udah ngajar guru tuh ya sudah gitu, yang nggak ngerti ya nggak ngerti gitu ya. Bahkan makanya banyak yang suka les dulu tuh ya, masih rame tuh lesan-lesan tuh. Dulu pas kelas 7 paling susah yang menurut kalau gitu aljabar, paling susah dulu ya. Tapi kesini kelas 8 jadi seneng, kelas 8 seneng. Oh ini ternyata gini doang ternyata gitu. Gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya gitu ya, nikmatin aja prosesnya. Yang namanya susah belajar atau misalkan bingung pas belajar itu wajar pisan, wajar banget gitu ya. Bahkan kalau olahraga juga pasti keringetan juga kan ya, ujungnya tuh capek atau apa, tapi seneng gitu. Sabar aja, kalau misalkan nanti insya Allah juga akan bisa bertahap dan bisa tahu ini teh, oh iya ternyata matematika buat ini buat itu gitu ya. Gitu. Jadi gimana? Yang ini ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Kita lanjut aja ke yang berikutnya tentang apa nih? Komplement. Komplement, bahasa Inggrisnya complement ya. Ditulisnya pakai huruf C. Jadi komplement ini himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tapi bukan anggota A. Maksudnya apa? Kita coba lihat nanti di contohnya aja. Pokoknya nanti notasinya pakai pangkat C, A pangkat C gitu ya, atau pakai aksen di sini A aksen, dibacanya A komplement gitu ya. Contohnya gini, S atau himpunan semestanya 1 sampai 7, A-nya 3, 4, 5. Kalau digambarin di diagram Venn kan gini ya, kalau cuma satu si himpunannya A doang gitu ya, 3, 4, 5. Terus kalau ditanya A komplement gimana? Jadi cari anggota selain dari anggota A. Udah yang di luarnya doang. Oh, yang nggak Beres. Oh. Gitu doang. 1, 2, 6, 7 gitu. Jadi cari anggota selain dari si A-nya gitu kalau A komplement tuh. Iya di S gitu ya, di himpunan semesta. Gitu dah. Ini doang ya yang komplementnya, simple ya. Ya simpel-simpel, nanti gerak gimana ya soalnya ya. Intinya gitu ya. Sip, sampai sini ya, kita cobain latihan soalnya sekarang ya. Kita langsung praktekin aja ke soalnya. Hiburan Sugro 9. Boleh kasih judul di buku tulis kalian di rumah. Iya, kalau di sekolah tuh situ aja ya, udah pang premiumnya daripada nggak kepake tuh capek. Tapi jangan hilang nanti ya. Hiburan Sugro 9. Ini kurangnya udah diketahui. Cari A komplement dulu nih. Gampang lah, A komplement apa aja tulisin anggotanya. A komplement. Barang B juga yang aku. Kenapa? Iya, barang yang B juga. Pokoknya anggota selain dari anggota A. Anggota selain gimana ya bahasanya? Ya gitu ya. Kebayang ya. Anggota selain anggota A. Boleh yang udah di rumah yang udah selesai ketikin di kolom komentar ya, biar kerekap nanti di rekamannya siapa saja yang aktif. Ini udah ngacung-ngacung aja dia. Marah mau jawab yang mana Marah? Yang pertama, yang aku komen. Oke. Iya, beda pertanyaannya. A complement. Oh, ada A iris yang ini ya, yang terakhir ya. Oh, itu mah. Oh, ya. Kebayang? Ya, nanti. Jadi itu dari itu. Iya, nggak apa-apa, biarin siapa biar brainstorming dulu aja, biar bingung aja dulu. Kalita mau nggak yang A komplement? Udah belum yang A komplement? Udah tapi belum terlalu yakin. Bisa biar yakin, coba sebutin jawabannya. 5, 6, 7, 8, 9 sama? Benar ya, itu tuh ya. Jadi kadang-kadang
Togi juga pernah ngalamin kayak Talita gitu waktu sekolah di SMA tapi. Jadi udah kebayang jawabannya teh pas ditanya sama besok siapa yang mau jawab. Takut gitu ya, takut salah ya kan. Gak yakin sama hasil. Jadi teh nggak yakin mau jawab, takut salah gitu ya. Kadang malu gitu kalau salah gitu ya. Padahal sebenarnya pas udah dicobain, ternyata bener ya jawabannya. Nyesel kadang-kadang udah temen itu bener, padahal saya udah tahu juga sebelumnya gitu ya. Jadinya teh nggak ke ini. Jadi makanya dibuat di kelas kalian tuh senyaman mungkin sama teman-teman tuh. Jadi nggak malu-malu lagi, nggak canggung atau apa ya. Kalau salah ya santai aja gitu. Kalau salah ya namanya juga belajar gitu ya. Yang di rumah ini apalagi kalau misalkan udah full di sini. Kayaknya lebih seru ya. Pogi juga bisa variasi belajarnya, nggak cuman Pogi duduk di sini gitu ya, ngeliatin kalian mengajar di sini kan kaku gitu ya. Ini apa nih? Oh itu ya. Oke. Ini A komplement, yang B komplement. Ada yang udah belum yang di rumah sekarang? Di rumah dulu ya, gitu biar kebagian. Di sini mah Melila sama Naswa nih saingan terus. Gak apa-apa sih ya. Saingan tapi nggak berani. Coba, Togi tunggu yang lain dulu deh ya. Yang lain dulu biar ada variasi orangnya yang gitu ya. Ada Gifara Sabira. Atau Pogi random aja pilih. Kalau misalnya Pogi pilih Mariam aja, Mariam udah lama gak ke sekolah lagi. Kapan ke sekolah pas Mertu? Mariam udah belum yang B komplement? Udah nih Pak, udah aku kerjain. Astagfirullahaladzim. Apa? Udah dikerjain Pak. Oh ya, coba sebutin jawabannya Mariam. Jadi jawaban aku itu adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10. 4, 6, 8, 9, 10. 10. Sama semua ya? Oke ya, betul nih jawabannya. Ini Mariam ya. Ini Talita. Oke. Coba yang A Iris B komplement nih yang terakhir nih. Oh udah. Oh udah. Yang di rumah ketikin aja di kolom komentar dulu ya, yang di rumah, yang di rumah. Jadi kita buatnya yang iris sama yang komplement juga. Iya. Gimana? Nah, coba nanti dijelasin sama Ola nih ya. Jangan kita nanti aku jadi takut ya. Iya, nggak apa-apa. Coba, ini gimana Ola Nggak ngerjain? pede. Gimana? Nggak pede. Nggak pede, ya harus cobain aja. Coba aja. Itu jadi kan itu ada hasil dari A komplement sama B komplement. Nah itu yang sama tuh di hasilnya. Oh gitu, caranya Ola katanya itu ini kan A komplement B komplement. Terus lihat yang sama di sini apa aja, katanya gitu ya. Yang sama di sini ada apa aja? Nggak berani. 6, 8, 9, 10. Nah, ini yang jawabannya Ola. Jadi kalau Ola caranya itu adalah lihat di A sama di B yang sama apa? Ini iya aja. Yang sama di A sama C itu apa aja? B Bapak. Yang B sama apa aja gitu ya? Yang sama. Emang tadi Pogi bilangnya apa? C. Oh, C ya. Yang sama di gimana sih? Yang sama di A dan C dan B, A komplement dan B komplement. Ini versinya Ola ya. Ini versinya. Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Nggak tahu aku ikutin. Kalau kayak awalnya nggak perhatiin yang A komplement sama B komplement. semua angka yang sama di antara komplement A, B sama itu aku coret. Ada yang nggak ada di B sama A ini. 8, 9, 10. 8, 9, 10, 6-nya nggak ke bawah. Ke bawah 6-nya. Oh, sama jawabannya tapi caranya beda ya. Caranya kayak tadi gitu ya. Bener jawabannya. Oke.
Oke, ya belum tahu ya. Oke, belum konfirmasi. Talita beda juga. Atau sama? Saya nggak tahu ya. Oke. Irisan, diiris dulu. B dulu dicari gitu ya. Dikomplementkan. Oke, tip ya. Ada dua cara beda ya, talita sama olah nih ya. Tapi jawabannya sama. Oh nggak tahu ya, tapi idenya kayak gitu ya. Oke. Kalau yang di rumah sekarang ya, ada Naswa sama Nana nih ya. Oke, nanya ke Naswa dulu yang pertama. Naswa gimana caranya? Kok bisa tahu kayak gitu caranya? Dapetnya? Kalau misalnya itu 2 sama 3 terus yang kedua Gimana diulang lagi? Nggak jelas suaranya. itu kan irisan Irisan. A sama B ketemu itu 2 sama 3 Ya. 2 sama 3 yang sama di A sama B. Oke. Terus? Dikomplementkan. Gitu terus jadi ya kita tahu irisannya Oke. Iya kebayang. Jadi jawabannya yang Naswa itu 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama kayak Talita. Oke. Aku tuh baru nyadar bacanya di luar. Oke. Jadi ada 2 versi di sini ya. Kalau ini ada 1 orang lagi, Pak tanya Nana gimana Nana? Miss Rina gimana, atau Miss Rina sama atau beda caranya? Sama, aku soalnya ngebahas gini kayak ini. Oke, sama ya. Ini mau dijelasin. Ini mau jelasin ya. Oke, yang mana yang benar ya, atau yang mana yang oke. Prinsipnya kalau misalkan ada operasi yang di dalam kurung T harus dikerjain duluan kan ya? Ya kan? Yang di dalam kurung ketika misalkan 2 kali gini nih. 3 kali 2 tambah 1 yang dikerjain duluan yang mana? Yang dalam kurung dulu kan ya? Tambahin dulu baru kan ya? Sekarang kita terapkan prinsip itu ke sini gitu ya. Nah, berarti ini Pogi dihapus dulu aja ya, dihapus dulu sebentar, semuanya dihapus. Berarti yang harus dikerjain itu yang ini dulu. A iris C, iris B dulu. A iris B apa aja anggotanya? 2 sama 3. 2 dan 3 ya, yang sama ini. Oke. Berarti tinggal dikomplementkan, cari anggota selain dari 2 sama 3. Gitu kan ya? Cari anggota selain dari 2 sama 3, yaitu 1 gitu kan ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ya. Jadi tuh Talita bener kan ya? Jadi 2 sama 3 ke bawah. Iya, jadi cari dulu yang A iris B yang dalam kurung dulu. Nah, 2 sama 3 Cari komplement. nah, baru komplement gitu. Ya. Ya. Sip ya, ini bagus sih. Siapa tadi Pogi tulis semuanya ya. Yang salah juga Pogi tulisin aja, ada aktif gitu ya, bukan yang benar salah. Catatannya di sini ya. Talita, Naswa, Nisrina, Ola, dan kawan-kawan. Oke. Sip ya, ini boleh di screenshot dulu kalau perlu. Kalau ada yang mau ditanyain lagi silakan ya. Jadi kalau misalkan ada ininya kalau misalkan ada nggak Bapak soal yang A komplement selisih iris A komplement B komplement gitu? ada. Kalau dibikin kayak gini pokoknya bisa aja. Oh jangan. Sok cari ini A komplement iris B komplement. Jawabannya kayak Ola tadi. Oh. Yang sama di sini mana gitu. Beda. Iya. Kalau bikin soal sulit.
Enggak, kalau mempersulit orang tuh katanya masuk neraka. Karena sulit, kamu merasa neraka. Senang katanya gitu. Berarti udah kalau ada kesusahan kena bapak berarti nggak Gitu boleh ya, bapak ini. gitu ya sekarang di counternya tuh sama pakai dalil gitu sama orang tuh. Lu jangan mempersulit. Ya gitulah ya kurang lebih ya. Beres ya, ini udah selesai kayaknya di operasi gitu ya. Tinggal hiburan semi kubro 2 nih ya. Tebel. Kita sampai ini aja, itu Pogi kelebihan kayaknya ngeprint slide-nya. Jadi nggak sampai ke yang masalah sehari-hari. Kita selesai di hiburan semi kubro aja. Hiburan semi kubro 2 silakan dikerjain aja. Nomor 1 sampai nomor 5 kalau nggak salah di ini ya. Kenapa? Ya, bikin gambar sekarang ya. Kalau yang di rumah berarti ngelihat dari slide di sini aja ya, di slide Pogi. Kalian kasih judul di bawahnya hiburan semi kubro 2. Hiburan semi kubro 2 ini nomor 1-nya ya. Oke, nih hiburan semi kubro 2 ya. Nomor 1-nya ini. Soalnya cukup ditulis ininya aja ya, himpunannya SPK-nya ditulis gitu ya, nanti baru ke gambarnya buat yang di rumah. Kalau yang di sekolah mah langsung aja dikerjain di slide-nya. Kalau ada penggaris pakai penggaris, kalau nggak ada diupayakan rapih gitu ya si gambarnya juga. Nggak menyon-menyon atau kacak-kadut gitu ya. Gambarkan himpunan berikut dalam diagram pen. Gampang nih ya, tinggal bikin kotak persegi dulu. Dan seterusnya deh. Tiap 3 menit mungkin Pogi akan bahas satu persatu ya. 2 menit lagi ini ya, cepet. Ini berapa sih? Tuh udah lagi ya. Jadi ini sesuai sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, buat sama P sama Q. Iya, sekarang kita sama Ki. Nah, aku ngeliatnya sampai sekarang. Sampai sama Q. Kalau ada spidol warna di rumah boleh pakai itu. Jam berapa sekarang bapak? Masih jam 9. Nanti kan kelas 8 tuh ada soal yang apa namanya PPP apa berita itu PPP apa sih yang segitiga itu apa? segitiga. Oh, Pitagoras. Itu. Nah, itu nanti Susah. kelas 8. Gampang. Enggak. Waktu itu aku tuh pernah diajarin sama kakak aku, terus aku udah ngerti itu biasanya lupa deh. Sama siapa? Sama kakak aku. Sama kakak. Mau Hugo. Iya. Supaya itu kakak aku. Hugo baik juga ya, dia ngajarin adanya. Baik banget. Biasanya kalau kakak ke adek itu paling males ngajarin adek itu. Enggak sih aku paksa. Oh, ya paksa. Oh, Ya dipaksa. kan duduk sebelah terus entar yuk ajarin. Oh, gitu. Susah kapan? Gampang. Pokoknya paling suka materi itu kalau dulu kelas 8. Terus aku pernah belajar kan terus ngebantuin tugasnya. Heeh. Gampang rasanya terus pas besoknya tuh lupa gimana nih Oh, caranya. besoknya lupa gitu. Iya, biasanya seperti Ya, gitu ya. Kadang-kadang belajar juga gitu ya. Jadi setelah hari ini ngerti nih ya, oh himpunan teh gini ya, besoknya udah ngeblank lagi. Apaan lah ya, dari kemarin apaan ya gitu. Makanya perlu yang namanya murojaah ya. Kayak di hafalan Quran, kalau misalkan setelah ngapalin, hafal hari ini, besok ini murojaah diulang-ulang terus. Cuman kendala di kita itu materi pelajaran tuh nggak cuma matematika ya, ada IPS, PKN, semuanya juga harus dipelajarin. Jadinya teh kadang-kadang hari ini ingat, besoknya udah buyar, atau sejam kemudian udah hilang lagi gitu. ya, karena kalau keluar asap. Keluar asap. Oh boy. Panas. Ya gimana? Gimana? Tadi siapa? Mariam. Iya, apa tadi aku mau nanya. Gimana? Ini apa sih yang dicariin itu yang mana sih yang dari tiga ini yang dicariin yang mana dulu? Oh, yang dicari asal nggak ada yang dicari, gini aja Pogi bahas lah ya sekarang.
Pokoknya bahas lah ya. Lupa yang gini gimana? Jadi ini warna merah nih ya. Jadi ini mah cuman disuruh gambar aja kayak soal yang bukan soal sih ya, bahasan yang awal banget tadi yang kasusnya Dede, setelah kasusnya Dede. Ini bikin defaultnya template-nya begini ya. Di pojokan kiri atas tuh S gitu ya. Terus lihat di P sama Q. Di sini ada dua himpunan ya. P sama Q kita tinggal bikin dua buah lingkaran gitu ya. Yang satu untuk yang P, satu lagi untuk yang Q. Lingkarannya kepisah gitu ya. Kenapa? Karena si P sama Q-nya itu tidak ada anggota yang sama di sini ya. Ini yang P 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang Q-nya 5, 6, dan 7. Ada lagi yang belum ketulis Pak, angkanya di huruf S tuh. Taruhnya di luar ya. Angka berapa yang belum ketulis? 8 sama 9 gitu ya. Beres deh, itu. Jadi kayak gini Mariam cuma menuliskan atau menggambarkan himpunan P dan Q dalam diagram. Yang keempat itu tuh yang kayak tadi yang sebelumnya. Jadi ngerjainnya A, B, C, D, bla 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 bla. Bukan bikin. Ya. Mantep nih, yang di sini udah sampai jauh ya. Lanjut lagi ke ya, ini screenshot dulu ya. Kita lanjut ke yang kedua nih, boleh yang di rumah ya, silakan dikerjain. Yang nomor 2. Hati-hati di sini ada anggota yang sama ya. 2, 4. Nah, gimana kalau misalkan cara penyajian diagram Venn ketika ada anggota yang sama ya. Kalau di kolom komentar ini nggak bisa ya kalau gambar. Coba Pak masih pakai Google. Nomor 2 di sini pada udah semuanya. Wah, males gaul ya. Oke, kita bahas nomor 2 ya. Bikin dulu template. Kok lingkaran ini? Ini pojok kiri atasnya ini S gitu ya. Lalu lingkarannya nih ya, lingkarannya berpisah begini atau gimana? Yang nomor 2 digabung gini Digabung ya. kayak telur gimana? Kayak apa tadi istilahnya tuh? Beririsan ya. Beririsan ya. Itu 2 sama 4 ya. Di tengah-tengahnya apa berapa? 2, 4. 2 dan 4. Oke. Bentar, ini ada yang kelewatnya, ini A sama B dulu ya. Ini lingkaran A, lingkaran B. Yang A ini tadi 2 sama 4 nya udah ketulis, tinggal sisanya 1, 3, 5 ya. Dan yang B nya mantap. Sisanya yang di luar, angka berapa yang belum? 7, 9. Oh iya udah. Terlalu easy ya. Terlalu easy. Iya, so. Pokoknya nanti yang figuran semikubro 2 ini Pogi akan minta dikumpulkan ya di Google Classroom biasa. Tapi Pak yang figuran yang kemarin yang X dan Gak usah lah itu. Atau mau dikumpulin juga silakan digabungin tapi fotonya. Ya, ini nomor 2 ya. Di screenshot kalau perlu di rumah. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Oh, ini Selina. Kenapa nih Selina? Itu kata Keke kabel wifi-nya putus. Kata siapa? Kata Keke Keke. kabel. Oh iya. Oke, enggak. Ya makasih infonya ya, Nanda ya. Kok Nana?
Nisna ya. Nana yang mana? Oh, Kirana. Oke. Keke ya. Wifi-nya kecabut atau putus itu ya. Kalau kalian dapat kuota Kemendikbud nggak sih? Dapat. Aku dapat tapi jelek banget. Jelek banget. Ada terus tiba-tiba besoknya hilang. Oh gitu. 9 giga. Berapa? 10 giga ya? 9 giga. Oh. Aku belum 10 giga, 10 buat belajar, 10 lagi internet bebas. Oh gitu. Enak ya ada bebasnya. Kalau guru-guru juga ada sebagian dapat. Tapi cuman buat ya aplikasi-aplikasi tertentu nggak bisa, kayak Instagram nggak bisa, medsos lah pokoknya nggak bisa. Oh, medsos nggak bisa ya Nggak jelas. bisa. Kan buat belajar ceritanya juga katanya gitu. Ini internet bebas. Nah ini juga yang di rumah, kalau misalkan di internet di rumah sedang gangguan, boleh manfaatin kuota Kemendikbud ya. Pakai aja gitu. Sayang banget kalau nggak dipakai. nggak ada. Mudah-mudahan stabil. Kalau nggak ada, sabar dulu aja mungkin ya nanti. Atau coba kontak ke siapa ya, Pak Rizky mungkin bisa. Pak Rizky. Udah apa ini? Oh udah. Udah. Ini nomor 3, sorry tadi ke distract sama yang dulu. Nomor 5 udah juga. Nomor 3 baru nomor 4. Oh nomor 3. Boleh lanjut nomor 4 dulu kalau udah nomor 3. Ini yang di rumahnya nomor 3 nih ya. Gambarkan himpunan berikut dalam diagram Venn. Oh, nomor 5 dulu. Nomor 4. Pokoknya sampai nomor 5 ya. Tapi ini hurufnya gagal. HF itu gagal. Wah, hurufnya mah enggak, cuma nama doang sih itu. Kalau yang nomor 3, lingkarannya kayak gimana? 3. Aku mau Lingkarannya 3 jadinya 7. 3 gini. Kayak Kayak besar gimana? lagi tapi ada yang di atas. Gimana? Nggak tahu ini pusing. Ah, gimana nih? Gimana? Irisan. Irisan, begini. Tapi ada yang dihapusnya. Ada yang dihapusnya. Ayo coba. Gimana nih? Oh, kayak diarsir. Kayak diarsir gimana? Bukan maksudnya yang dihapusnya. Nggak tahu apa. Ayo, yang nomor 3. Ini tadi udah dibahas loh. Ini udah dibahas di awal-awal ya. Nomor 3 kok. Oh, nomor 3. Iya nomor ini. Gimana kan? Iya. Telur ceplok ya, nih kayak telur ceplok ini mah ya. Tuh ya. Nomor 7-nya di. Oh, iya. Kamu koneknya kemana tadi? Aku kira nomor 5. Oh bukan. Ya ini yang nomor 3. Yang di luar apa? K atau L? K ya, karena K yang paling banyak anggotanya, ini L ya. Yang di tengah-tengah sini udah jelas, ini 6 sama 7, dan tinggal sisa di luarnya ini 5 sama 8 ya. 8, Pak. 5 sama 8. Sisanya berapa? 9. 9 Udah. doang? Yakin? Oh, satu. Iya, 1, 1. 2, 3, 4, 9 ya, oke. Dah gitu, ini yang nomor 3. Nomor 4 banget. Nomor 4 gak ngerti sana ya. Oke. Ini udah ya di rumah ya. Nomor 4 mana aja di sini tuh. Nomor 4 senang Pak, ini bingung nomor 4 senang Cipa nih. Nyatakan himpunan itu dengan mendaftarkan anggotanya. Nomor 4 nih, pokoknya kasih contoh satu aja ya. Yang pertama ya A. Pakai warna biru kayaknya lebih oke. Himpunan S itu ya tulis aja semuanya. Oh, dari 1 sampai 20. Iya. 1, 2, 3. Oh, titik-titik bisa. Boleh, malah Pogi sarankan pakai itu ya. Aku 1, 2, 3 sampai titik-titik. Boleh. Sampai Pak, saya mah nulisin semuanya. 4, 5 terus sampai 20. Boleh gitu ya, kalau nggak capek silakan saja. 1,2, 3. Titik-titik 20 gitu.
Pokoknya syaratnya untuk pakai titik-titik ini tuh harus ada polanya ya sebelumnya, berurutan gitu ya. Kalau yang P ya tulisin aja anggota yang ada di lingkaran si P aja berapa aja. Coba 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya. Udah tuh. Iya ya, lipatan 3. Ya, lanjutin Yangki ya. Sok Yangki, terus apa nih, irisan, gabungan, kurangan, komplement gitu ya. Iya, irisan. Pakai pink. Ya, Iya, pas. Anggota himpunan Ki ya, silakan boleh ketikin. Bulannya 3. Nomor 5 itu ya. 1, 2, 3. Oh, kayak gini. Yang di rumah ada yang udah selesai yang Ki. Oh, itu gabungan. Gimana Syifa, udah ngeh yang nomor 4 sekarang? Oke. Ya, kayak semen 3 roda. Ada lambangnya kayak gitu, terus ada panci halco namanya gitu ya. Lambangnya kayak gitu. Yang C anggotanya, yang C lagi. Yang Q anggotanya, yang Q berapa nih anggotanya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 sampai 9. Oh iya, berurutan juga ya, bagus ternyata. Ini yang D. Yang D itu P Iriski ya. 3, 6, 9. Yang sama di anggota P sama Q ya, 3 sama 3, 6, 9. Oh 3, 6, 9 ya. 3, 6, 9. Sip. Oh, kayak satuin. Nah Diva udah yang ini, yang P gabung Q belum? Lipatan. Oh, lipatan yang sama. P gabung Q. Ada yang udah yang P gabung Q? Udah. Marwah udah? Gue udah selesai semua. Apa? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15. Aduh nggak cukup sini ya. 18. Iya. Tinggal F ya. Yang F ini P kurang Q. Cari di anggota P yang tidak termasuk anggota Q gitu. Cara cepat ya, cara simpel ya. 12, ada yang kelewat 1. Apa Ci? Apa ya? 4. Cari di anggota P yang tidak termasuk Q. 1 ya. 1, 12, 15, 18 ya. Oke. Oh, BC, PC ya, komplement. PC itu Apa yang Ci? semesta ya. Ya, jadi selain anggota si P-nya. Bentar. Oh iya. Selain Yang di anggota 19 yang nggak satu. ada Di P gitu ya. Ada di P. Cik apa aja? 19, 20. 19 sama 20. Yakin? Iya. Iya benar. Masa sih enggak? Iya lah. Ini anggota P-nya 1, 3, 6, 9, 2, 2, 5, 4, 2, 4, 5. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 7, 8, 19, 10,
11 dulu, 13, 14, 16, 17, 19, 20 ya, banyak pisan ya. Gitu ya. Ini aja kebalikan dari ini P-nya gitu ya. Selain dari ini anggotanya apa aja? Ini nggak bisa pakai titik-titik. Kenapa? Karena anggota ya berat acak-acakan ya, ini nggak berurutan gitu, nggak berpola gitu maksudnya itu ya. Jadi nggak boleh pakai titik-titik. Kecuali kalau dia berpola. Ayo semangat, satu lagi, terakhir nih ya, terakhir lah. Kayaknya nomor terakhir kalau dibahas langsung aja mungkin ya. Karena udah tinggal 10 menit lagi. Ini yang di rumah udah screenshotnya ya. Kalau ada yang ketinggalan bilang aja ya. Tadi kelupaan Pak mau di screenshot. Ya. Ini hapus semuanya. Oke. Ini yang nomor 5 terakhir. Gambarlah himpunan-himpunan tersebut dalam diagram Venn. Ada 3 di sini ya, P, Q, dan R. Gimana gambar himpunan? Gimana gambar diagram Venn-nya? Pokoknya yang pertama kalian bikin bikin ininya kotak gede gitu ya, karena ada 3 buah himpunan sini. Di sini pojokannya seperti biasa himpunan S gitu ya, lingkarannya ada berapa berarti? 3 ya, karena ini P, Q, R. Dan lihat di sini di P, Q, dan R ada anggota yang sama. 2 ya, ada angka 2 nih yang sama semua. Di P ada, Q ada, dan R juga ada. Berarti kita bikin si lingkarannya itu kayak lambang semen 3 roda nih ya. Nggak tahu ya apalagi ya yang mainstream gitu. Pokoknya sering lihat ini di semen gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat ini di mana gitu ya. Aku lihatnya di Mix color. Di tempat merah kuning apa. Oh iya bener ya. RGB ya. Ini misalkan lingkaran P-nya ini. Aku pengen di atas. Pokoknya pakai warna-warni yang biar lucu ya. Lucu. Pakai ini 2, 4, 6. yang P pakai warna pink ya. 2, 4, 5. Bukan pink, ini magenta ya. Yang Q pakai warna hijau. Astaga, ininya harus pakai barang dulu. Oke. Sekarang tinggal tulis anggota-anggotanya. Dan yang urutan yang paling awal ditulisin adalah yang tengah-tengah sini dulu. 2. Yang sama di P ada, di Q ada, dan R ada, yaitu 2 ya. Ini 2. Terus urutan berikutnya kita isi yang bagian sini nih. P dan Q, lihat yang sama di anggota P dan Q angka berapa aja? 1, 5, 1, 5 ya. 2 tadi udah ya, jadi dilewat aja. Berarti 1 dan 5 aja di sini. 1, 5 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke Q sama R ya. Kita isi yang bagian sini. 10 ya. Terus apa lagi? 2 udah ya tadi. Udah, berarti 1 doang ya, ini 10. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang ini P sama R. 4 sama 6 ya. Oke, nggak ada lagi ya. Ini 6 dan 4. Sip. Beres nih ya. Lanjut lagi sekarang yang P ya, yang P sisanya tinggal apa yang belum ketulis? 1, 5, 2, 6, 4 udah ketulis. Yang belum ketulis angka berapa ya di P? 3 doang ya udah. Kalau yang Q yang belum ketulis angka berapa? 1, 5, 2, 10 nya udah 11. Ada lagi nggak? Udah ya. Yang R 12, 12, 14 sama 8. Sisanya yang di luar sini yang belum ketulis angka berapa? 7 ya. Terus apa lagi? 4 udah.
8 udah. 9, oh ya 9. Ayo berapa lagi? 9, 13 13 ya, 13. 15. Ada yang kelewat loh. Ini Apa aku sih? mungkin lingkarannya. Apa sih yang kelewat? 5. 5 udah. 4 udah. Ada yang kelewat sih? Nol. Hah? Nol. 0 ya. Ah ya 0. Udah. Udah ya beres. Ya alhamdulillah ya. Baik, nanti silakan dipoto, yang di rumah bisa langsung difoto aja hasil kerjaan tadi yang Amiku Bro 2 tadi ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 aja. Kirimin di Google Classroom ya, di slot BAW4 himpunan ya, di Google Classroom di sana. Yang di sekolah juga kan tinggal difoto aja di rumah gitu ya. Nanti dibawa kertas itunya ke rumah, dan jangan sampai hilang biar buat catatan kalian aja. Selipin di buku kalau bisa. Kan foto. Oh, udah difoto. Kakak jangan lupa, Pak. Oh iya, so. Barangkali ada yang masih nulis, boleh ditulis dulu aja. Di screenshot juga bisa ya. Screenshot. Screenshot. Ada wifi ya? Ada Ya, ini. inbox. Masih nulis? Oh, masih nulis. Ini Marwan, Marwan masih nulis. Oke, alhamdulillah. Tinggal ditutup saja. Karena kalau udah bilang ya. Oke, aku sudah dari mana? Udah? Oke, sip ya. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Ini materi yang pekan depan, masalah sehari-hari yang ini tuh buat apaan sih Pak? Nah, gini ya, nanti Pagi akan sajikan Apa di jadwalnya? ke dalam masalah sehari-hari. Dan karena pekan depan itu terakhir pematerian di matematika, berarti pekan depan kita akan coba UH aja. Oh, jangan. UH-nya tentang himpunan. Ulangan harian ya di himpunan aja. Sekaligus membahas ini yang materi terakhirnya gitu ya. Kita ulangan harian. Soalnya pilihan ganda atau esai aja ya. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Esai. Tapi pakai cara ya. Ya. Oke, gitu ya. Pakai cara. Oke. Gitu aja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti difotokan saja ininya ya. Hasil kerjaan kalian. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walgi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya.